Hai semuanya, kali ini kami dari kelompok 2 Filsafat Pendidikan kelas PSPM 20E mengajak kalian semua untuk belajar dari biografi singkat dari Alfred North Whitehead. Selain biografi singkat dari tokoh tersebut, anggota kelompok kami yang terdiri dari Asni Wardani Siregar, Ceria Glorinta Brusmbiring, Elena Putri Sinaga, Hotnida Natalia Aritonang, dan Tua Kevin Jonathan Simanulang juga akan memaparkan refleksi yang kami peroleh setelah mengetahui biografi singkat dari tokoh tersebut. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, Ibu Lorencia Masri SPD MPD atas bimbingannya. Selanjutnya, mari kita simak bersama videonya.
Dari beberapa sifat positif atau sikap yang dapat diterapkan dari Alfred North Whitehead, terdapat sifat dan pemikiran yang menurut saya dapat diterapkan dalam kehidupan saya dan di dalam dunia pendidikan saya, yaitu sifat Whitehead yang menerima manusia sebagai makhluk yang dinamis. Sesuai dengan prinsip Whitehead, hakikat keberadaan seseorang terletak di dalam bagaimana dia secara aktif dan kreatif. Melihat biografi Alfred North Whitehead, beliau memiliki sifat dan pemikiran yang gemilang, yang dimana pemikirannya, manusia adalah makhluk yang dinamis. Manusia mempunyai kekuatan atau daya kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang. Dan dia juga mempunyai sifat yang menekankan pentingnya tanggung jawab untuk mengisi hidupnya yang autentik dan bermakna. Pemikiran dan sifat itulah yang harus saya tekankan di dalam kehidupan saya dan di dalam diri saya ketika saya menetapkan hati saya di dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai seorang guru atau pengajar. Dan yang saya harapkan kepada teman-teman saya agar dapat menerapkan sifat dan pemikiran yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Terima kasih. Dari beberapa sifat positif atau sikap yang dapat diteladani dari Alfred Whitehead, terdapat sikap yang menurut saya harus saya terapkan dalam kehidupan saya dan khususnya dalam menempuh pendidikan saya, yaitu menjadi pekerja keras. Melihat pada biografi Alfred Whitehead, beliau memiliki jejak pendidikan yang begitu gemilang. Meskipun demikian, ketika beliau gagal saat menyusun tesis pasca sarjananya, dia tidak mengeluh begitu saja, melainkan mencari cara lain dengan meminta bantuan seorang ilmuwan yang menggeluti bidang yang sama. Dia tidak menyerah dan melanjutkan apa yang dia mulai sebelumnya sampai dengan selesai. Sifat inilah menurut saya sangat saya butuhkan ketika saya menetapkan hati saya untuk mengabdikan diri dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai seorang guru atau pengajar. Seperti saya yang terinspirasi dari Alfred Whitehead, saya harap teman-teman sekalian juga dapat mengetahui dan menerapkan sikap teladan yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Terima kasih. Beberapa sifat Whitehead yang dapat kita teladani. Yang pertama, Whitehead adalah seorang pekerja keras yang ulet. Kita dapat melihatnya dari kegigihannya yang selalu mendalami dan menelusuri studi dan membuatnya mengetahui cakupan ilmu yang lebih luas. Berawal dari matematika dan matrikulasi sampai menjadi pencetus filsafat proses. Kita dapat melihatnya pada bukunya yang berjudul Process and Reality
and easy in cosmology. Sifat yang kedua yaitu Whitehead memiliki pemikiran yang bebas, terbuka, dan tidak kaku. Whitehead menerima perubahan yang terjadi. Tampak dari pernyataan dalam bukunya, kemudian realitas dipahami bukan sebagai sesuatu yang statis, melainkan terus bergerak dan berubah dalam suatu dinamika pergerakan yang berkelanjutan. Yang ketiga, Whitehead tidak memandang rendah agama dan eksistensi Tuhan. Whitehead memandang bahwa agama memberikan rasa damai yang diperlukan untuk berani berpetualang di dunia yang bersifat sementara ini. Karena agama menyandarkan akan dimensi nilai yang tetap atau abadi. Kita juga tahu bahwa agama adalah dasar untuk memberikan jaminan pada perjuangan yang tak kunjung habis untuk menyempurnakan hidup di dunia ini tidak sia-sia. Sifat-sifat Whitehead sangat menginspirasi saya sebagai bekal saya menjadi guru kelak. Saya akan menjadi guru yang bekerja keras mendidik, mencari solusi dari permasalahan yang ada pada peserta didik, mencari ide-ide kreatif dalam mendukung proses kegiatan belajar mengajar, seperti memanfaatkan media-media yang ada untuk dijadikan alat peraga dalam mengajar, agar siswa tidak bosan dan khususnya untuk mengubur pernyataan bahwa matematika itu sulit dan membosankan. Saya juga meneladani sifat Whitehead yang memiliki pemikiran yang bebas, terbuka, dan tidak kaku. Karena kita menyadari bahwa perubahan akan tetap ada. Perubahan memberikan kondisi yang lebih baik lagi. Tidak perlu takut terhadap perubahan. Karena dengan perubahan, kita akan menemukan pengalaman-pengalaman yang membawa kepada pembelajaran. Dan yang paling penting, saya dan kita harus meneladani sikap Whitehead yang tidak memandang rendah agama dan eksistensi Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta dan semua berasal darinya. Serta agama adalah dasar kita buat bertindak. Perkenalkan, saya Elena Putri Sinaga. Pada video ini saya akan memaparkan pendapat saya mengenai sifat teladan yang dimiliki oleh Alfred North Whitehead. Kita ketahui bahwa Alfred North Whitehead memiliki sifat-sifat positif yang pantas untuk kita teladani. Dari beberapa sifat positif yang dimiliki oleh Alfred North Whitehead, saya berpendapat bahwa sifat yang paling cocok untuk diterapkan, terutama bagi seorang mahasiswa, adalah menjadi seorang pekerja keras yang ulet dan tidak pernah memandang rendah agama. Kita lihat berdasarkan biografi dari Alfred North Whitehead. Dalam biografi tersebut telah dijelaskan bahwa meskipun Alfred North Whitehead telah mencapai pendidikannya yang tinggi dan gemilang, ia juga pernah mengalami kegagalan di masa pendidikannya. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah menjadi alasan baginya untuk menyerah, melainkan ia lebih berusaha dan bekerja keras untuk memperbaiki kegagalannya tersebut hingga ia mencapai kesuksesannya. Di samping itu, ia juga merupakan seseorang yang tidak pernah memandang rendah agama, karena baginya agama merupakan suatu dasar yang memberikan jaminan bahwa perjuangan yang tidak kunjung habis untuk menyempurnakan hidup di dunia ini tidak akan sia-sia, dan agama memberikan rasa damai baginya. Nah, sifat demikianlah yang menurut saya sangat cocok untuk saya terapkan dalam dunia pendidikan saya, agar kelak saya menjadi pribadi yang baik dan layak sebagai seorang guru. Oleh karena itu, saya berharap untuk kita semua, dimanapun Anda berada dan siapapun Anda, ada baiknya jika kita terapkan sifat-sifat positif yang dimiliki oleh Alfred North Whitehead dan menjadi pedoman dalam hidup kita. Demikian yang dapat saya paparkan. Semoga hal ini atau pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Dari rangkuman singkat yang kita saksikan bersama tadi, saya memetik banyak hal dari perjalanan hidup tokoh
Alfred North Whitehead ini. Nah, dari sekian banyak hal yang bisa kita pelajari bersama, ada beberapa yang menurut saya sangat mengena bagi diri saya. Yang pertama, kendati tokoh Alfred North Whitehead ini sudah memiliki kecenderungan ataupun kecerdasan di atas rata-rata sejak usia dini, usia 12 tahun, dan memiliki banyak kemampuan lainnya serta rasa ingin tahu yang besar, serta pengakuan dari banyak orang di sekitar lingkungannya, dia tetap memposisikan dirinya sebagai seseorang yang selalu harus menggali informasi dan mencari banyak hal untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Selanjutnya, kendati banyak kita ketahui filsuf-filsuf yang menegasikan keberadaan Tuhan dan konsep agama, tidak dengan tokoh yang kita saksikan bersama tadi, Alfred North Whitehead sama sekali tidak mengiyakan statement atau pernyataan yang mengatakan bahwa agama dan dunia dua hal yang berbeda dan tidak bisa berjalan berdampingan bersama. Namun sebaliknya, agama mengetatkan ataupun menguatkan aturan hidup dalam menjalani sistem-sistem yang sudah ada dalam hidup manusia, menjadikannya sebagai semacam hukum yang mengikat dan menjadikan tatanan kehidupan manusia dan moralitasnya terjaga dari zaman ke zaman. Sifat ini sangat penting ketika seseorang merasa dirinya sudah memiliki ilmu pengetahuan yang luas, yang sangat rawan terkena bagi orang-orang yang dalam perjalanan pendidikannya berada dalam lingkungan yang kompetitif, sehingga melupakan bahwa segala sesuatunya tidak berpusat dalam dirinya, namun ada hal yang lebih besar di baliknya. Nah, inilah yang saya petik dari tokoh Alfred North Whitehead ini, kiranya sebagai komitmen yang kelak akan saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari dalam kegiatan belajar mengajar ketika saya sudah menjadi tenaga pendidik atau guru. Saya dapat selalu mengingat hal-hal ini dan menjalankan kewajiban saya tanpa melupakan apa yang sudah saya ikrarkan pada hari ini. Sekian yang dapat saya simpulkan dari apa yang dapat kita pelajari bersama dari sekian banyak hal yang baik dari tokoh ini. Atas perhatian dan atensi Anda, saya ucapkan terima kasih.